para saudari dan saudara, ada 3 buah permenungan yang bisa kita kembangkan dari bacaan-bacaan hari ini, juga beberapa catatan terkait dengan peristiwa-peristiwa yang akan kita rayakan atau di dalam bulan Maret ini. Sedikit nanti kita akan cari sambungnya dengan bacaan-bacaan kitab suci, tetapi mungkin tidak seluruhnya sambung dengan bacaan-bacaan kitab suci, tapi semoga tetap ada kesinambungannya. Bapak Ibu, para saudari dan saudara, yang pertama, permenungan yang pertama, bulan Maret secara turun-temurun bagi orang-orang beriman Kristiani dijadikan sebagai, atau secara khusus bagi orang Katolik, bulan Maret adalah bulan Santo Yusuf. Peringatannya besok, hari rayanya besok, hari Rabu tanggal 19. Hari Rabu besok, dengan demikian karena hari raya Santo Yusuf, maka prapaskahnya prei selama sehari karena hari raya. Maka kabarnya besok hari Rabu pagi itu ada perayaan Ekaristi hari raya Santo Yusuf. Maka ada pesta katanya yang memestakan lingkungan Santo Yusuf. Bukan yang memestakan nanti paguyuban Santo Yusuf. Maka Bapak Ibu, para saudari-saudara, silahkan hadir hari Rabu perayaan misa pagi, setelah itu sarapan bersama. Tidak puasa besok hari Rabu khusus karena hari raya. Itu sama seperti besok tanggal 25 Maret itu juga hari raya. Maka pasarnya libur 2 hari dalam bulan ini, nanti pasarnya libur, maka datang saja. Nanti kalau Bapak Ibu melihat foto-foto makan-makan, semoga Anda tahu konteksnya. Jangan rame-rame dulu kayak wong Katolik malah mangan mangsane poso. Semoga tahu dodok selehnya. 19 Santo Yusuf, 25 Santa Maria. Itu Bapak Ibu, para saudari-saudara. Tapi saya tidak akan bicara tentang hari itu, tetapi saya ingin menawarkannya sebagai permenungan terkait dengan bacaan pertama kitab Kejadian. Para saudari-saudara, dalam kitab Kejadian diceritakan tentang seorang bapak, yaitu namanya Abram. Dan rasa-rasanya kalau bulan ini, bulan Maret adalah bulan Santo Yusuf, maka kita bisa punya permenungan kurang lebih seperti ini. Panjenengan bisa setuju, tidak setuju, silahkan bebas-bebas saja. Tetapi saya punya beberapa pokok permenungan terkait dengan bacaan pertama dan bulan Santo Yusuf. Nah, renungannya Bapak Ibu, yang pertama adalah renungan kebapaan. Ini titipan untuk panjenengan yang putri-putri yang mau nikah lagi atau yang belum nikah dan rencana mau menikah. Maka rupa-rupanya yang pertama ini tolong camkan dalam-dalam supaya nanti tidak kecewa belakangan. Mengapa? Karena renungannya kebapaan. Yang pertama, para saudari-saudara, kalau kita bicara, ini bukan kata-kata saya Bapak Ibu, saudari-saudara, mohon jangan mengatakan ini agenda tersembunyi terselubung milik saya. Bukan, ini bacaan pertama. Kalau panjenengan membaca bacaan pertama, maka Anda akan tahu karakteristik Bapak Abraham, atau katakanlah keutamaan Bapak Abraham atau nilai-nilai dari Bapak Abraham. Yang pertama adalah Bapak Abraham bukan saja bekerja keras, sama seperti Santo Yusuf yang besok khotbahnya tanggal 19 Maret sami mawon Bapak Ibu, para saudari-saudara, juga untuk kaum remaja putri, OMK putri, dan ibu-ibu yang ingin menikah lagi. Maka pertama Bapak Ibu kalau mau cari suami, jelas kriteria yang pertama, ojo mung wong sing seneng nyambut gawe tok. Wah, susah Bapak Ibu. Tapi memang harus cari orang yang suka bekerja keras, tapi jangan sampai UPP mau nyambut gawe tok. Itu Bapak Abraham ke Bapak Ibu dan Santo Yusuf. Kalau kita mengenal Santo Yusuf, maka Santo Yusuf itu ada dimensi, dan Abraham juga punya dimensi yang lain terkait dengan hidupnya. Dia tidak hanya sekedar bekerja keras, tetapi dia adalah rohaniwan. Maka dia bukan pastor Bapak Ibu, juga bukan builder.
tetapi dia rohaniwan. Mengapa? Karena dalam bacaan pertama hari ini silakan dicek Bapak Abraham menika Bapak Ibu pribadi ingkang remen sanget sembahyang, meditasi, kontemplasi. Itu maka remaja putri, OMK putri dan ibu-ibu yang mau menikah, maka carilah cowok-cowok yang bukan hanya bekerja keras tapi juga senang meditasi, senang sembahyang, cekelani rosario gitu ya. Aneh cekelani apa itu namanya? Fretek apa tunggal apa itu? Cekelani rosario. Nah, itu dicari. Bapak Ibu sekali lagi ini bukan saya anti pada sesuatu tetapi bacaan hari ini. Maka cewek-cewek yang mau menikah carilah laki-laki yang gowo rosario. Ning ojo golek bruder utawa frater gitu ya. Karena disahnya biasanya ada rosario. Tapi itu yang kedua, Abraham dan Bapak Yusuf itu sama. Dia pendoa, dia rohaniwan, dia mengandalkan Tuhan. Bahkan dia kalau dalam bahasa perjanjian baru, maka laki-laki ini adalah laki-laki yang punya takut akan Tuhan. Maka itu yang rupa-rupanya perlu Anda cari. Dan Bapak Ibu yang kagungan putra putri, rasa-rasanya permenungan kebapaan ini perlu Anda tangkap juga supaya Anda bisa menyampaikan ini pada putra putri panjenengan. Dan kalau panjenengan punya anak laki-laki, ajarlah dia Bapak Ibu orang iso nyambut gawe, tetapi juga pendoa, rohaniwan, mengandalkan Tuhan, takut akan Tuhan. Gitu. Maka titik Bapak Ibu untuk putra putrinya. Tetapi tidak hanya dua dimensi itu, tetapi kalau kita membaca bacaan hari ini rupa-rupanya kita tahu Abraham dan juga Bapak Yusuf identifikasinya sangat jelas. Ketika dia mau menikah, maka dia meninggalkan keluarga asalnya, meninggalkan bapaknya, meninggalkan keluarga besarnya untuk membangun keluarganya sendiri mulai dari nol. Maka saudari-saudara, rasa-rasanya anak-anak laki-laki mulai sekarang Bapak Ibu tolong diajari jangan suka menanti warisan. Jangan kok ngenteni warisan. Wah, itu tidak sesuai dengan Bapak Abraham lan Bapak Yusuf. Bapak Abraham warisane saking Terah menika namung setunggal. Kebisaan angon wedhus. Itu saja. Maka warisan terbaik dari Bapak Ibu untuk anak laki-lakinya adalah semangat kerja keras, semangat doa, dan ilmu. Itu saja. Maka anak laki-laki kalau sudah disekolahkan nanti dhuwur, wis kuwi warisan kanggomu, itu ya. Maka warisan untuk Bapak Ibu, warisan yang masih dimiliki Bapak Ibu nanti seperti hidup jemaat perdana, dijual lalu dibagi-bagikan kepada yang membutuhkan. Amin. Nah, oke, amin ya, amin. Maka ingat saudari-saudara Anda yang punya Bapak Ibu, Anda anak laki-laki, ojo ngenteni warisan. Warisan Anda ilmu, latihan kerja keras dan sembahyang, itu saja. Itu ya. Maka berbahagialah dunia karena akan menerima sumbangan banyak dari orang Katolik, karena uangnya tidak diberikan pada anak-anak tetapi pada orang-orang yang miskin. Nah itu Bapak Ibu menarik. Kalau tidak percaya sekali lagi baca bacaan hari ini. Lalu yang keempat Bapak Ibu para saudara-saudara, kalau kita merenungkan kebapaan Abraham atau kebapaan Santo Yusuf, rasa-rasanya akan ada unsur ini. Teristimewa Bapak Abraham. Ia punya prinsip jika tidak ada anak laki-laki maka anak perempuan pun oke. Mungkin Anda tidak pernah membaca, tidak pernah menemukan Abraham punya anak perempuan. Tetapi secara kalau kita kontemplasikan, kalau kita meditasikan Bapak Ibu, Abraham itu kan punya satu istri dan dua selir. Maka kok rasa-rasanya nggak mungkin ya dua selirnya juga tidak punya anak. Kemungkinan ya minimal satu lah atau dua anaknya mungkin cewek. Maka gagasan dari sana rasa-rasanya Abraham ini pasti punya prinsip nek ora ono lanang wadon ora opo-opo. Itu prinsip kebapaan. Maka bapak-bapak kalau baru punya anak perempuan jangan paksa istri beranak laki-laki. Itu ya. Amin ya.
Itu ya jelas ya. Jadi ya kalau anaknya 5 sudah perempuan semua ya sudah. Ya kalau diberi lagi ya tidak apa-apa sih. Tetapi jangan mengejar istri supaya punya anak laki-laki. Anak laki-laki juga. Anak laki-laki itu tidak menerima warisan Bapak Ibu. Mulai sekarang jangan kejar anak laki-laki gitu ya. Abraham ajarannya. Lalu bahkan kalau kita membaca kebapaan Abraham, bahkan kalau toh saya tidak diberi anak laki-laki dan anak perempuan, maka tangan kananku pun akan kudidik menjadi pewarisku. Maka ada yang namanya, kalau saya tidak salah, Eliezer, itu tangan kanan Abraham yang akan mewarisi seluruh kekayaannya kalau dia tidak memiliki keturunan. Maka itu dimensi kebapaan Bapak Ibu para saudari-saudara yang ingin saya titipkan pada panjenengan terkait dengan permenungan bacaan pertama hari ini dan bulan 1 Yusuf bulan Maret ini. Yang pertama, mari kita menjadi orang laki-laki, anak laki-laki, ajari anak-anak kita laki-laki Bapak Ibu, atau carilah calon suami yang pekerja keras sekaligus pendoa rohaniwan, artinya suka akan hidup rohani, mengandalkan Tuhan dan takut akan Tuhan. Yakin Bapak Ibu itu gagasan keluarga berencana Katolik. Lalu berikutnya, cari laki-laki yang berani tinggalkan keluarga asalnya untuk membangun keluarganya sendiri, mulai dari nol, bukan mulai dari nunggu kejatuhan rembulan, menunggu kejatuhan warisan. Jangan cari pasangan yang sing diteni warisan, jangan. Nanti kalau warisannya diambil orang, dia merasa tidak berharga. Lalu yang berikutnya, ia punya prinsip. Nek ora ono anak, yo wis apa-apa. Nek ono lanang, yo wis. Nek ono wadon, tok yo wis. Itu prinsip kebapaan, renungan kebapaan untuk bacaan pertama dan bulan 1 Yusuf. Semoga amin. Atau sekurang-kurangnya silahkan dipikirkan. Itu yang pertama, Bapak Ibu para saudara-saudara. Lalu yang kedua, bacaan Injil, bacaan pertama hari ini juga bacaan dari surat Santo Paulus itu rupanya menarik. Karena apa? Yang kedua yang mau saya sampaikan Bapak Ibu para saudari-saudara, rupa-rupanya Tuhan menghendaki satu nasib untuk kita semua. Dalam hal ini rasa-rasanya Tuhan menghendaki keseragaman. Tapi seragamnya apa? Nah, seragamnya satu Bapak Ibu, yaitu berbahagia. Maka Tuhan menghendaki semua manusia itu bahagia, semua ciptaannya bahagia. Atau kalau dalam bacaan kitab suci sore hari ini, Tuhan menghendaki semuanya selamat, tidak ada yang maka Tuhan menghendaki selamat. Entah Anda miskin, entah Anda kaya, entah laki-laki atau perempuan, Anda lansia atau muda, Tuhan menghendaki kita semua selamat. Maka Bapak Ibu para saudari-saudara, supaya kita selamat, supaya kita berbahagia, bacaan hari ini mengajarkan kepada kita seperti apa? Satu, bacaan hari ini mengajak kita supaya kita menjadi manusia yang berbahagia, menjadi manusia yang selamat. Konteksnya keluarga ya Bapak Ibu, karena bacaan hari ini konteksnya keluarga. Maka yang pertama, Tuhan mengajak manusia untuk melakukan segala macam persiapan sebelum berumah tangga. Itu bisa dikembangkan dari macam-macam. Maka bacaan Kejadian sore hari ini mengingatkan kita, si Abraham itu diminta untuk pergi kalau pergi ke tempat lain itu namanya apa? Bukan mengungsi bukan bekerja di tempat lain namanya apa? Merantau. Oh ya, mungkin merantau. Maka Abraham itu diajak untuk Tuhan merantaulah. Orang yang bisa merantau dan berhasil dalam perantauannya, maka dia punya daya juang, dia terbukti bisa hidup. Maka banyak orang mengamini itu sampai sekarang. Maka kalau sudah sekolah di sini, bekerjanya di luar sini, karena pikirnya kalau saya merantau berhasil, memang saya punya daya juang. Saya tidak merendahkan orang yang suka asal usulnya loh ya, bukan ya, tetapi gagasan bacaan hari ini berani menantang diri itu kunci menuju bahagia. Maka pergi, persiapkan segala sesuatunya sebelum rumah tangga. Itu kalau dalam bacaan pertama hari ini. Lalu yang kedua, bacaan hari ini rupa-rupanya Tuhan ingin mengatakan kepada kita hasil tidak mengkhianati usaha. Itu kan bacaan hari ini Bapak Ibu. Abraham itu merantau, bekerja keras, dan hasilnya tidak mengingkari kerja keras. Maka itu rasa-rasanya spiritualitas Kristen itu.
Maka kalau Anda ingin berbahagia Bapak Ibu para saudari-saudara, lebih-lebih Anda yang masih muda, meskipun surat gembala itu mengatakan orang-orang muda sekarang itu kasihan karena hidupnya tertimpa berbagai macam beban tanggungan, tetapi rasanya bacaan hari ini tetap memberi kita penghiburan rohani. Kalau Anda tetap ingin berbahagia, maka kerjalah keras, bekerjalah keras, tetapi juga ditambah yang kerja cerdas kalau orang-orang zaman sekarang. Karena hasil yang akan kita peroleh tidak akan mengingkari usaha. Pasti. Bahkan ada yang korupsi keras banget, dapatnya juga banyak banget gitu aja. Kalau kita hanya mengedepankan saya baik, tetapi orang nyambut gawe ya begitulah gitu ya Bapak Ibu. Kira-kira begitu. Jadi kita diajak untuk bekerja. Kalau kita mau berbahagia maka berusaha keras, berusaha cerdas. Lalu yang terakhir Bapak Ibu, Tuhan akan memberi buah hati pada waktunya. Entah kapan itu. Kalau menurut bacaan hari ini kita perlu mengimani. Maka yang perlu dipersiapkan adalah kepribadian kita. Maka sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Lalu berikutnya bekerja dengan cerdas dan keras. Lalu pada akhirnya Tuhan akan memberikan buah. Nah itu bacaan pertama hari ini. Maka semoga kita ingat Bapak Ibu para saudari-saudara, Gusti boten nate ngersakaken salah satu dari antara kita itu tersungkur. Maka jangan pernah kita mengatakan Gusti ngersakake umat urip rekoso. Tidak ada Bapak Ibu para saudari-saudara. Jangan pernah mengatakan Tuhan menghendaki hidup saya sengsara. Niku senes Gustiku Bapak Ibu, niku senes Gusti niku wong Katolik. Nek Gusti wong Katolik cetha sing dikersake mung tunggal. Umat kabeh bahkan yang bukan umat itu merasa bahagia, bunga urip, senang urip. Tapi memang perlu ada 3 hal yang tadi ditawarkan dalam bacaan pertama. Punya persiapan, lalu berikutnya punya kerja keras, kerja cerdas. Kalau mau pakai bahasa sekarang, lalu berikutnya kita tinggal menanti buah yang Tuhan berikan kepada kita. Maka berbahagialah kalau kita memang sudah bersiapan. Berbahagialah kalau Anda bekerja. Maka jangan hanya berpangku tangan. Kata orang hanya ridho lumayan asto. Kerjalah keras maka bahagia. Lalu yang ketiga Bapak Ibu para saudari-saudara, saya tertarik pada artikel di Kompas hari Sabtu yang lalu. Apa yang dikatakan dari Kompas? Masih sambung dengan bacaan hari ini. Tuhan ngersake awake dhewe kabeh uripe seneng. Tetapi rasa-rasanya sehingga uripe awake dhewe ora seneng kuwi sanes Gusti Bapak Ibu, tetapi awake dhewe. Apa yang dikatakan Kompas hari Sabtu yang lalu terkait ancaman kebahagiaan di hadapan Anda? Ancaman kebahagiaan kita itu apa? Ada 3. 1, kecintaan total kepada medsos. Maka itu bahaya terbesar yang akan merenggut kebahagiaan Anda. Anda boleh setuju, Anda tidak boleh setuju, tetapi menurut saya sendiri, saya setuju. Maka saya paling suka tidak membalas WA. Karena apa? Kalau HP di dekat saya tidak bisa melakukan apa-apa. Itu Bapak Ibu. Jadi tanpa WA, tanpa YouTube, hidup saya gembira. Saya bisa ketemu jenengan, saya bisa ketemu kiri-kiri saya. Dan itu membuat saya happy dan sehat Bapak Ibu. Anda percaya, coba saja. Di YouTube itu juga ada siaran kok, ngeloni HP jeblok. Ya kan? Apaan sih Bapak? Maka bacaan ini jelas kok. Kita Tuhan ngersake panjenengan kabeh kuwi uripe seneng, tetapi sing gawe senengnya awake dhewe menika terancam awake dhewe karena cinta kita bergeser, cinta kita pada medsos. Nek ora nyopo aruh kancane sing mbuh ning alam ngendi rasane ono sing kurang, ya waduh banget. Wong kanca sak omah ora tau di karaoke. Itu lho Bapak Ibu. Maka pertama ancaman yang paling besar medsos. Maka itu relevan dengan Prapaskah tahun ini. Maka kalau kita masih bisa menambahkan, yuk do pantang poso apa itu namanya medsos. Sedino medsosnya dibatasi saja lah Bapak Ibu. Medsosane WA-ane mung jam 8 esuk setengah jam, jam 12 awan setengah jam, terus jam 7 bengi setengah jam. Bariku leboknya laji, gitu Bapak Ibu. Anda akan bahagia itu menurut ulasan beliau. Tapi saya yakin
karena saya pun melakukan. Maka Anda kalau menulis WA, kalau sudah jam setengah 10 malam, kelakon tak balas Bapak Ibu. Tahun ngarep yang beda balas. Kalau Anda menulisnya agak pagi, mungkin siang saya balas. Nek pas saya balesi sesuatu ya saya balas. Tetapi kalau enggak, yakin Bapak, dan itu membuat saya merdeka kok Bapak Ibu. Saya tidak merasa harus sabar-sabar ngecek, meskipun Anda pasti sakit hati pada saya. Tapi rasa saya kita perlu belajar mengatakan cukup pada itu. Lalu saya memenangkan hidup saya, gitu ya. Jadi medsos, hati-hati Bapak Ibu. Maka medsos versus perjumpaan. Maka alih-alih berteman dengan medsos, yuk berteman dengan orang-orang sekitar lah. Wong apa itu sih menungso kok Bapak Ibu kosong yang karo HP kan aneh Bapak Ibu. Sing dihiasi HP ini tukok ke kuping, tukok ke sarung. Iya toh, jenengan itu kalau punya HP kan kadang-kadang gitu deh. Wene anting-anting, ya welok banget Bapak Ibu. Ini orang aneh nih. Sorry kalau saya mengatakan aneh. Sing dihias, diwenehi wedak, dilapis sambil dino layar HP Bapak Ibu, lali adus. Aduh, anaknya lali ditulang, neng pulsa tak pernah kurang. Aduh, ada yang aneh Bapak Ibu. Maka sorry, tetapi menurut Kompas kemarin dan saya setuju, medsos itu ancaman kebahagiaan kita. Berarti dengan demikian ancaman bagi Tuhan juga. Maka yuk prapaskah kita poso pantang medsos. Berikutnya yang dikatakan adalah ekonomi. Katanya daya beli yang menurun itu mengancam kebahagiaan. Sorry Bapak Ibu, saya kok kadang-kala malah setuju daya beli kita itu berkurang ya. Mengapa? Jangan-jangan daya belinya itu bukan daya beli membeli bahan makanan pokok, kebutuhan pokok, tetapi daya beli kita untuk membeli tren, membeli mode itu berkurang. Jadi kalau demikian Bapak Ibu, rasa-rasanya kalau berita-berita zaman sekarang hari-hari ini mengatakan daya beli itu menurun, maka sengsaralah Anda semua. Kita perlu kritis loh Bapak Ibu. Kalau kita ternyata berkurang daya beli memberi tren, bagi saya sembahyang Bapak Ibu, semoga semua orang Katolik daya belinya berkurang dalam hal mengakses tren. Ya kan, karena kebutuhan tersier ngapain dicari? Kebutuhan kuarter, lalu pancater dan macam-macam, enggak lah. Yang penting kan tersier Bapak Ibu. Yang sekunder tersier itulah oke lah, enggak apa-apa. Maka kalau daya beli untuk membeli mobil terbaru itu enggak ada, bagus malahan. Tetapi daya beli itu hal-hal yang pokok itu perlu. Maka hati-hati berita yang rasa-rasanya terlalu mendiskreditkan situasi. Menurut saya loh, kalau saya salah mohon maaf, tetapi dari penalaran saya yang terbatas, saya kok setuju kalau daya beli berkurang, daya beli untuk kenikmatan, daya beli untuk tren, daya beli untuk mengejar mode, artinya greedy, ketamakan itu berkurang, bagus bagi saya. Maka itu pas untuk aktivitas. Lalu yang ketiga, ancaman bagi kebahagiaan yang korelasinya masih dengan medsos adalah kesepian. Kita bisa belajar, kita bisa mainan HP kapanpun Bapak Ibu, tetapi hidup kita sepi. Nggak ada orang yang menyapa, nggak ada orang yang memberi kehangatan dan macam-macam capaannya. Maka ancaman yang ketiga itu kesepian yang menurut saya bisa digabungkan dengan yang nomor satu, yaitu medsos. Maka para saudari-saudara, bulan ini adalah bulan kebapakan, bulan 1 Yusuf. Bacaan hari ini Bapak Abraham. Hari Rabu besok tanggal 19 bacaannya tentang Santo Yusuf. Maka semoga kita mengupayakan diri sebagai laki-laki, sebagai anak laki-laki, sebagai calon suami, juga Anda yang sedang mencari suami, carilah kami laki-laki yang bekerja keras, tetapi juga bekerja cerdas, tapi bukan hanya orang yang suka bekerja, tetapi pendoa, senang akan hidup rohani, mengandalkan Tuhan, takut akan Tuhan, yang berani meninggalkan keluarga asalnya untuk membangun keluarganya sendiri, bahkan mulai dari nol sama sekali, dan yang punya prinsip kagungan putro, bukan kagungan putro, bukan itu pertama-tama, tetapi hidup berkeluarga. Yang kedua, Tuhan mau agar kita semua bahagia. Tidak ada Tuhan menghendaki kita sengsara. Kalau kita sengsara, itu yang membuat permainan ketiga, diri kita sendiri. Ancaman kebahagiaan untuk kita, medsos, ekonomi yang perlu kita pikirkan kembali, katanya daya belinya berkurang, tetapi juga kesepian.
Semoga hidup kita sungguh-sungguh selama masa prapaskah ini kita punya pengulahan-pengulahan yang berdampak sekurang-kurangnya untuk diri kita sendiri, dan kalau bisa sih menular kepada orang-orang di sekitar. Nama Tuhan dimuliakan kini dan sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Kejadian. Sekali peristiwa, Tuhan membawa Abram keluar dari rumah serta berfirman kepadanya, "Coba lihat ke langit dan hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat." Maka firman-Nya kepada Abram, "Demikian banyaknya keturunanmu kelak." Abram percaya kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Tuhan berfirman lagi kepada Abram, "Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini menjadi milikmu." Tetapi Abram bertanya, "Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya?" Firman Tuhan kepadanya, "Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati." Abram mengambil semuanya itu dan membelahnya menjadi 2. Lalu belahan-belahan itu diletakkannya yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dibelah. Ketika burung-burung buas singgah di atas daging binatang-binatang itu, Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu gelap gulita yang mengerikan turun meliputinya. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara belahan-belahan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, "Kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai Efrat yang besar itu." Demikianlah sabda Tuhan.
dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup seperti kami. Sebab seperti yang telah sering kukatakan kepadamu dan kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang hidup sebagai musuh salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut, kemuliaan mereka ialah hal-hal aib, sedangkan pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Tetapi kita adalah warga kerajaan surga. Dari sana juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus, Sang Penyelamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia, sesuai dengan kuasa-Nya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kukasihi dan kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah dengan teguh dalam Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika Yesus sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilauan. Lalu tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika terbangun mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Juga kedua orang yang berdiri di dekat Yesus itu. Ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Biarlah sekarang kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Lalu terdengarlah suara dari dalam awan itu dan berkata, "Inilah putraku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, tampaklah Yesus tinggal seorang diri. Murid-murid itu pun merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah sabda Tuhan.